Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Sabtu Pasca Pekan yang ketiga. Selamat berakhir pekan dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita diundang merenungkan misteri iman yang dalam. Iman yang bertahan bahkan saat kata-kata Yesus terasa sulit. Mari kita siapkan hati dan jiwa dan biarkan sabda Allah menuntun langkah kita pada hari ini. Saudara, ketika sabda Yesus terasa terlalu keras, bagaimana kita menanggapinya? Dalam Injil hari ini kita mendengar banyak murid yang pergi meninggalkan Yesus karena mereka tidak bisa menerima perkataannya tentang tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang memberi hidup kekal. Kata-kata Yesus memang tidak mudah. Makanan dan minuman yang memberikan kehidupan kekal. Dia katakan, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Banyak dari mereka berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan mereka mundur, tidak berjalan lagi bersama Yesus. Tapi Petrus yang mewakili para rasul menjawab dengan iman yang tulus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Inilah titik balik iman yang sesungguhnya. Ketika tidak semuanya masuk akal, ketika tidak semuanya mudah, namun kita tetap memilih untuk tinggal bersama Yesus. Santo Agustinus mengatakan, pahami supaya engkau percaya. Tidak. Percayalah supaya engkau memahami. Kadang kita ingin segalanya masuk akal sebelum kita percaya. Padahal iman lebih dahulu membuka pintu pengertian. Di tengah perjalanan gereja perdana, seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul hari ini, iman yang teguh membawa damai sejahtera ke seluruh wilayah Yudea, Galilea, dan Samaria. Bahkan Petrus yang pernah menyangkal Yesus, kini menjadi alat penyembuhan dan kebangkitan bagi seorang perempuan bernama Tabita. Iman yang hidup tidak berhenti hanya pada pengakuan mulut, tapi menjadi daya ilahi yang membangkitkan kehidupan, menggerakkan kasih, dan menyembuhkan luka-luka umat Allah. Paus Benediktus ke-16 pernah menulis, iman bukanlah sekadar pengakuan ide-ide. Iman adalah relasi pribadi, yakni Yesus Kristus. Maka saat kita mengalami kebingungan, kekecewaan, atau tantangan dalam hidup, kita diajak untuk kembali pada relasi dengan Yesus, bukan hanya pada penjelasan logis. Seringkali tidak masuk akal. Tetapi siapa yang bertahan bersama dengan Yesus, bertahan dan tinggal di dalam Yesus, bahkan di dalam kesulitan itu sendiri, dalam memanggul salib itu sendiri. Mazmur hari ini mengajak kita untuk kembali pada ucapan syukur. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sebab saat kita mengingat kebaikan Tuhan, kita dikuatkan untuk tetap tinggal dalam jalannya meskipun kadang jalan itu menanjak dan penuh misteri. Saudara-saudari,
Di saat kata-kata Yesus terasa keras, jangan buru-buru pergi. Tetaplah tinggal. Seperti Petrus, mari kita berani berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Karena hanya dalam Dia kita menemukan hidup sejati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, seringkali hati kami lemah dan pikiran kami terbatas. Kadang kami tidak mengerti sabdamu dan kami tergoda untuk pergi menjauh. Tapi hari ini kami memilih untuk tinggal bersamamu. Berilah kami rahmat untuk percaya lebih dalam, meski belum memahami segalanya. Ajarlah kami seperti Petrus untuk tetap setia, karena hanya padamu ada hidup yang kekal. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara telah bersama dalam renungan ini, dan jika renungan ini berkenan padamu dan Anda hendak membagikannya, silakan untuk dibagikan kepada saudara-saudari yang membutuhkan untuk peneguhan imannya. Sampai jumpa pada renungan yang berikutnya. Salve.